Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tekanannya. Kali ini kita akan membahas hukum Pascal. Menurut Pascal, zat cair dalam bejana tertutup bila ditekan akan menyebar ke segala arah dengan tekanan yang sama besar. Seperti bisa kita lihat pada animasi gerakan berikut ini. Ya, yang kuning ini adalah pistonnya. Kalau dalam spet suntik ini yang karet hitamnya. Kemudian yang merah ini adalah zat cairnya. Kemudian ini tuasnya. Kita dorong dengan gaya F, maka piston ini akan mendensa zat cair. Dan zat cair ini akan menimbulkan tekanan yang nilainya sama ke segala arah. Salah satu contoh penerapan hukum Pascal adalah pada alat dongkrak hidrolik, seperti terlihat pada gambar. Di sini digunakan untuk mendongkrak mobil. Ya, tujuannya adalah misalnya untuk mobil dalam kondisi perbaikan, semisal bannya kempes, maka untuk mengganti ban tersebut kita perlu mengangkat mobil tersebut dengan dongkrak. Ini adalah skema dari dongkrak hidrolik seperti ini. Jadi pada prinsipnya ada dua silinder besar, kemudian ada silinder kecil. Ini silinder kecil, silinder besar ini silinder besar. Dalam silinder kecil ini ada pistonnya, piston kecil A1, yang silinder besar ada piston 2, piston besarnya. Kemudian ini zat cairnya yang kuning ini. Adapun prinsip kerja dari dongkrak hidrolik seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Kita lihat di sini ada dua silinder, ini silinder kecil, ini ada silinder besar, dihubungkan melalui sebuah saluran yang tertutup. Dianggap tidak ada kebocoran cairan ya, di sini berisi cairan hidrolik yang warna biru. Lalu di silinder kecilnya ada piston, luas penampangnya A1, kemudian ada piston 2, luas penampangnya A2. Kemudian di sini ada gaya F1 dan F2. Gaya F1 kita berikan pada piston 1, maka nanti ini akan bergerak ke bawah. Kemudian akibat didesak oleh piston, maka zat cair ini menimbulkan tekanan dan dia bergerak ke segala arah dengan nilai yang sama. Maka akibat tekanan tersebut, maka piston kedua ini akan bergerak ke atas yang menghasilkan gaya F2. Mari kita lihat animasinya. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa jelas. Selanjutnya akan kita bahas asal-usul rumus Pascal. Seperti kita bahas sebelumnya, di slide sebelumnya, rumus umum tekanan adalah P sama dengan F per A. Menurut teori Pascal, tekanan yang dihasilkan dalam bejana tertutup, tekanannya adalah sama besar dengan bergerak ke segala arah. Maka bisa disimpulkan P1 sama dengan P2. Mengapa cuma sampai P2? Karena di sini yang kita akan bahas adalah terdiri dari dua silinder, yaitu silinder kecil dan besar. Silinder kecil mewakili dengan P1, silinder besar diwakili dengan P2. Jadi ada dua silinder ya. P1 tekanan terjadi pada silinder 1. Rumusnya mengacu pada rumus umum P sama dengan F per A. Maka kalau di sini pakai P1, maka P1 sama dengan F1 per A1. Ya, ini mengacu ke sini. Kemudian P2 tekanan pada silinder 2 mengacu lagi ke rumus ini, maka P2 sama dengan F2 per A2. Kemudian kita kalikan silang, F2 kali A1 sama dengan F1 kali A2. Kemudian kita bagi lagi sehingga didapatkan rumus akhir dari rumus Pascal, yaitu F2 sama dengan F1 kali A2 per A1. F1 sama dengan F2 kali A1 per A2. Rumus yang dalam kotak kuning inilah yang perlu kalian perhatikan. Ini adalah keterangannya, bisa dibaca sendiri. Satuan gayanya tetap Newton. Sementara luas penampang pistonnya bisa cm persegi, bisa meter persegi. Asal dengan satuan yang sama. Apabila A1 dalam cm persegi, A2 juga harus dalam cm persegi. Kalau A1-nya meter persegi, A2 juga harus meter persegi.
Berikut adalah ilustrasi pergerakan zat cair dalam bejana tertutup seperti teori Pascal, penerapannya pada sistem rem mobil hidrolik. Untuk mobil, biasanya sistem rem hidrolik terdapat di kedua roda, semua roda depan dan semua roda belakang. Untuk motor, umumnya yang memakai sistem rem hidrolik hanya roda depan. Jarang yang memakai roda belakang, kecuali motor sport. Motor sport sudah memakai sistem hidrolik, baik di roda depannya maupun roda belakangnya. Ini kita anggap roda, ini roda depan, ini roda belakang, ini kanvas rem, sepatu remnya. Kemudian ini silinder rem di roda, kemudian ini master silinder yang di pedal. Apabila ini kita tekan, maka zat cair yang merah ini akan bergerak turun, dia akan menekan piston di roda-roda ini dan akan mendorong kampas rem. Kita perhatikan ilustrasinya. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Berikut adalah contoh soal untuk menghitung gaya-gaya yang dihasilkan atau gaya-gaya yang diperlukan pada dongkrak hidrolik mobil. Berapa gaya yang diperlukan pada penampang 1, maksudnya penampang kecil, yang luasnya 2 cm persegi untuk mengangkat mobil yang beratnya 20.000 Newton. Bila luas penampang piston 2 atau piston besar 20 cm persegi. Kenapa bisa disebut ini piston 2 piston besar? Karena luas penampangnya lebih besar daripada luas penampang piston 1. Untuk mempermudah dan memperjelas persoalan, biasanya kita tulis yang diketahui dulu dalam soal. Tidak perlu ditulis ulang, cukup kita tulis simbolnya saja. A1 sama dengan 2 cm persegi. A1 itu luas penampang piston 1. A2 luas penampang 2, 20 cm persegi. Kemudian F2 20.000 Newton. F2 ini adalah sama dengan berat mobilnya. Kemudian yang ditanya adalah F1. Gaya yang diperlukan untuk supaya menghasilkan gaya sebesar 20.000 Newton. Kita masukkan rumusnya. Ini rumusnya. Setelah masukkan rumusnya, tinggal masukkan angka-angkanya. Tanpa melihat soal lagi, kita cukup melihat yang diketahui. F2 berapa? 20.000, tulis 20.000. A1-nya 2, tulis 2, per A2-nya berapa? 20, tinggal tulis 20. Setelah itu, perkalian matematika biasa, dan dihasilkan angka 2000 Newton. Jadi kesimpulannya, gaya yang diberikan untuk menghasilkan gaya 20.000 Newton cukup sebesar 2000 Newton. Demikian materi teori hukum Pascal. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.